Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan cara CDR atau cara CorelDRAW part 8. Insya Allah ini juga cara CorelDRAW untuk dasar-dasar CorelDRAW yang terakhir. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk mensubscribe, like, share, dan juga komen yang membangun dari channel cara-cara ini, agar teman-teman semakin mendapatkan update video dari cara-cara, serta cara-cara semakin semangat untuk mengembangkan konten bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama jelas seperti biasa kita masuk ke aplikasi Corel ataupun software CorelDRAW-nya. Nah, sebelum kita menuju ke tutorial praktiknya, aku akan menjelaskan beberapa hal ataupun pengertian singkat dari tools-tools yang akan kita pelajarin pada kesempatan kali ini. Yang pertama, transparency tool memungkinkan kita untuk mentransparankan suatu objek atau membuat efek transparan pada objek. Kemudian yang kedua, color eyedropper ini memungkinkan kita untuk mengambil sampel warna pada satu objek kemudian mengaplikasikannya ke objek yang lain. Kemudian selanjutnya color eyedropper ini memungkinkan kita untuk mengambil sampel warna pada satu objek kemudian bisa mengaplikasikannya ke objek yang lain. Yang selanjutnya attribute eyedropper memungkinkan kita untuk menyalin ataupun menyamakan beberapa pengaturan yang ada di satu objek seperti outline, ukuran, warna, dan juga efek ke objek yang lainnya. Kemudian selanjutnya interactive fill ini memungkinkan kita untuk memberikan kombinasi warna atau efek pada objek sesuai pengaturan yang dapat disesuaikan. Kemudian selanjutnya smart fill. Nah, smart fill ini memungkinkan kita untuk memberikan warna pada suatu lingkup atau area garis kemudian dapat membentuk objek baru. Dan yang terakhir mesh fill ini memungkinkan kita untuk memberikan campuran warna yang dapat diatur dengan grid mesh. Oke, kita langsung saja selanjutnya untuk praktiknya. Yang pertama, transparency tool. Nah, ini untuk memberikan efek transparan ya pada objek. Misalkan kita pakai objek yang ini ya, yang kotak ini. Kita klik. Oke, kalau kita klik untuk mentransparasikan secara keseluruhan, artinya tidak ada gradasi transparansi di sini, maka kita cukup klik objeknya, kemudian nanti akan muncul dialog seperti ini atau icon seperti ini. Nanti kita bisa geser-geser langsung. Nah, ini untuk mentransparansikan seluruh lingkup objek secara keseluruhan tanpa ada gradasi transparansinya. Kemudian jika ingin mentransparansikan dengan custom atau dengan adanya gradasi transparansi, maka kita bisa langsung tarik di sini atau dimanapun bagian objeknya ya, kita langsung klik terus tarik. Nah, ini bisa kita posisikan dimanapun sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu ya. Kita Ctrl Z. Oke, itu untuk transparency tool. Kemudian yang selanjutnya color eyedropper. Nah, ini untuk menyalin settingan warna pada objek satu ke objek yang lainnya. Misalkan kita ambil settingan warna yang ini ya. Ini kan warna ini aja deh, hijau ya. Kita ingin aplikasikan ke sini. Kita tinggal menuju objeknya, kemudian kita klik, kemudian kita tuangkan ke sini. Kan dia berbeda ya kursornya tadi kan berbentuk kayak pen gitu ya, memanjang, kemudian sekarang bentuk timba dan warnanya pun udah warna hijau sesuai dengan warna yang di sini. Kita aplikasikan ke objek keduanya. Oke, seperti itu ya. Itu untuk color eyedropper. Kemudian yang kedua attributes eyedropper. Nah, ini hampir sama dengan color eyedropper, cuman fungsinya lebih meluas. Nah, kalau ini kita bisa mengopi atau menyalin settingan dari objeknya. Misalkan ini ya. Nah, ini kan warnanya kan enggak cuma satu warna, tapi ada efeknya kan di dalam, efek garis-garis hitam-hitamnya itu. Nah, kalian kita aplikasikan ke sini.
Oke, dia akan menyerupai warnanya. Tapi teman-teman sebelum mengaplikasikan tools ini, perlu teman-teman perhatikan di atas. Kita perlu mencentang beberapa centangan yang perlu kita centang. Misalkan teman-teman mau outline-nya sama, maka outline kita centang, fill-nya sama, fill kita centang, teks juga kepingin kita samakan, teks juga kita centang. Tapi misalkan teman-teman kayak ini tadi kan tidak ada teks, adanya warna dan efek. Nah, kalau misalkan teman-teman cuman mencentang yang di sini, itu tidak akan berpengaruh karena dia sebenarnya di sini tidak ada teks, bahkan cenderung tidak ada outline. Jadi yang kita butuhkan bukan yang di sini, tapi yang di sini. Yang paling penting yang di sini, bitmap effects. Nah, ini perlu dicentang karena yang di sini kan settingannya warna dan efek warnanya. Jadi yang dicentang bagian sini. Kalau misalkan yang ingin kita copy itu dari segi outline, fill dan teks, maka yang centang di sini. Kalau untuk ini, efek ini kita tidak mencentang ini pun tidak masalah karena yang kita ingin salin adalah efeknya. Oke, demikian ya. Oke, selanjutnya kita menuju tools yang berikutnya, yakni interactive fill. Oke, interactive fill ini untuk memberikan gradasi warna ya. Kita coba cara pengaplikasiannya sama seperti transparency tool ini. Kita klik kemudian kita geser. Oke, seperti itu ya. Nah, ini bisa, ini kan warna putih, ini merah. Bisa kita ganti. Misalkan kita ganti ya, jadi warna biru. Ini aja deh. Oke, seperti itu ya. Maka dia akan ada dua warna, warna merah dan juga warna biru langit atau biru muda, seperti itu ya. Ini sebenarnya bukan biru sih, kayak aku nggak tahu warna apa ini ya. Ya pokoknya biru gitu ya. Nah, kalau misalkan transparansi atau gradasi warnanya nih kurang serak teman-teman, maka teman-teman bisa ganti. Misalkan teman-teman mau memusatkan gradasi warnanya di tengah kayak gini ya, maka tinggal ganti di sini. Ini untuk mengganti-gantinya, yaitu untuk settingnya tinggal pindah-pindah aja sesuai yang teman-teman inginkan. Kalau pindah ke sini nanti dia akan berbeda lagi settingan gradasinya. Oke, gitu ya. Nah, ini juga masih tentang gradasi warnanya yang telah disediakan CorelDRAW. Nah, ini untuk memberikan tekstur ya, warna berupa tekstur. Jadi dia lebih kuat ininya, warnanya. Ini juga masih banyak di sini, bisa teman-teman coba aja. Oke, itu untuk interactive fill. Kemudian yang selanjutnya smart fill. Nah, smart fill ini definisi singkatnya untuk memberikan pewarnaan pada garis yang terhubung, kemudian membentuk kurva atau objek baru. Nah, misalkan ada tiga objek. Nah, kita ingin mewarnain yang di dalam ini. Kalau misalkan kita buat menggunakan pen tool atau pen-pen yang lain, yang tools yang garis-garis di sini, dia kemungkinan ndak begitu lurus ya, karena ini kan ada bengkok-bengkoknya. Sedangkan kita ingin mewarnain ini secara full di lingkup sini. Nah, kita bisa memanfaatkan tools ini, smart fill ini. Nah, caranya adalah kita tinggal klik ininya, toolsnya, kemudian kita posisikan kursornya di sini, di yang ingin kita warna. Nah, dia kan otomatis memberikan warna dan membentuk objek baru. Misalkan kita ganti warnanya. Nah, ini untuk mengganti warnanya biar beda dengan warnanya sampingnya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba tarik. Nah, dia akan membentuk objek baru. Seperti itu ya. Itu untuk smart fill. Dan yang terakhir adalah mesh fill. Nah, mesh fill ini dia hampir sama dengan yang ini tadi, apa namanya ini? Interactive fill. Dia kan kalau interactive fill kan memberikan kayak gradasi warna gitu ya. Kalau mesh fill ini masih kayak mirip warna yang transparan, tapi cenderung bukan gradasi, tapi kayak
mengkombinasikan beberapa warna jadi satu. Misalkan di buletan ini ya, kita klik ya. Nah, kemudian kita kasih titik di sini. Kita ingin kasih warna kuning, maka akan ada gradasi warna kuning di sini. Jadi seperti itu ya, hampir sama seperti interactive fill tadi. Kan di sini, kemudian selanjutnya, selanjutnya, jadi caranya kita letakkan titik dulu, baru kita kasih warna. Nah seperti itu, maka dia akan bertambah gradasi warnanya. Oke, itu untuk master. Oke teman-teman, mungkin untuk part 8 seperti itu ya. Untuk settingan lanjutannya masih banyak yang bisa dilakukan, modifikasinya oleh teman-teman dengan fasilitas yang telah disediakan CorelDRAW baik di sini maupun di tampilan pada objeknya. Dan pada kesempatan kali ini sekaligus menutup daripada cara CorelDRAW, dasar-dasar CorelDRAW. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga dari part 1, part 2 sampai dengan part 8 kali ini bisa memberikan manfaat atau bisa masuk penjelasannya ke teman-teman, sehingga kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama memperbaiki dan juga meningkatkan kemampuan kita dari segi desain gitu ya. Untuk teman-teman yang baru masuk atau baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan update video dari cara-cara, baik cara CorelDRAW maupun cara-cara yang lain, karena cara-cara tidak hanya memberikan atau menyuguhkan tayangan atau video tutorial CorelDRAW saja, tapi ada beberapa video yang nanti mungkin bisa aku berikan pengalamannya kepada teman-teman sesuai dengan yang aku mampu. Yang sudah kita buat itu ada cara Evious, cara Windows, cara PDF, cara Word, dan juga cara Excel. Nanti juga insya Allah akan kita terus kembangkan. Oke, demikian untuk dasar-dasar CorelDRAW, dan CorelDRAW ini insya Allah terus kita akan kembangkan. Ini untuk serangkaian dasar-dasarnya. Selanjutnya kita akan mulai improve ke tutorial CorelDRAW yang lain. Jadi jika ada dari teman-teman ada masukan, monggo silakan bisa dituangkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih telah menonton sekali lagi dan juga telah subscribe, share, dan juga mungkin jika ada komen. Semoga bermanfaat.